ia panipake ya salawa ibu nareko dalam keadaan genting betungan na perlu lada tongan ni tapake ni menghadapi masalah nadena gagal alam baca lo sementara berjalan itu baca ini bukan, mudah-mudahan bukan riak, saya tidak, sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa salawat ini pernah saya pakai. Ingin menyeberang Mateka tapi tidak bawa paspor. Semua orang mengatakan tidak bisa Pak Ustaz. Saya yakin dek maka dia pasang ngak guruku maka dia kongka gaga murus namo maka da mana tahu de jo kamu kuiko iya to pamu yakin maka da dena reko kau sudah berhadapan. Saya jalan bisa meluluhkan hati yang keras. Penyakit yang tidak bisa ditemukan orang itu bisa ditemukan dengan surah ini. Dibacakan ke air di malam Jumat 77 kali kemudian diminum. Kung kala satta dena runtu doktor ko na paresay maka dito pandrite doangi ko we Bapak Ibu sekalian iyaro nabita Bapak Ibu sekalian demi meto gaga rupa tau ko taulinomo yang menyamai beliau. Nasabah apapun yang disandarkan ke Rasulullah itu pasti mulia. Iya. Jadi agi-agi si sumpus si bawa nabita pasti keberakahan. Iya. Makanya kita yang sering umrah berlomba untuk mencium Hajar Aswad. Iya. Itu Hajar Aswad sitogan Pak Bu tidak terlalu mulia. Seandainya denangka nabawi nabita Hajar Aswad maka degaga tahu bawi Hajar Aswad ketika dia selesai tawaf. Iya. Itu kan batu hitam dari surga yang awalnya sitongan nama putih tapi karena marepai sigesa si bawa tahu karena manusia banyak dosanya maka batu itu berubah menjadi hitam. Makanya disebut Hajar Aswad, batu hitam yang awalnya putih. Iya. Nasabak dosana tahu koro nasabari berubah warnanya menjadi hitam. Iya. Tapi sitonganna ya ko ibau itu Hajar Aswad itu seakan-akan pasel limanna po Allah Ta'ala ukulino. Jadi nigi-nigi tau pura bawi Hajar Aswad itu seakan-akan dia sudah mencium tangan Allah. Maka itu sampai orang berlomba. Tapi dekna mulia seandainya denang kana bawi nabita degaga tahu komat tahu apa ibawi Hajar Aswad karena dia adalah batu. Seandainya Nabi tidak pernah mencium. Termasuk air Samsam Bapak Ibu sekalian, pura misiges sasibawa jantunna nabita maka itu bisa menjadi obat. Yang itu air Samsam bisa mengenyangkan. Ya ko inungi mesoki kenyang walaupun tidak makan, cukup dengan minum air Samsam. Magai itu pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Watunna ipue Nabi tadi belah dadanya, dioperasi oleh malaikat Jibril, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah kusidi onrong, di dalam wadah itu diisi air Samsam. Nah, Purana pertama jantuna Nabi tak korona payala pemang, tapi Nabi tidak dibersihkan. Cuma air Samsam ingin dimuliakan oleh Allah. Makanya ya lingi kesempatan siges sasibawa jantuna Nabi tak. Sama pendeta Bukhairah ketika dia melihat Rasulullah berjalan,
dan itu tidak ada matahari yang istilahnya dek nakenai cahaya matahari, nasabah ada awan yang menutupi. Maka dia tahu pandrita patareka tanyaje itu situngan nabita yang ditutupi awan, bukan, tapi matahari yang dilindungi. Apa ia romatan nasoe nurnya poliukui nurna nabita. Jadi ya kosi sumpungi nurna matan nasoe si bawa nurna nabita, maka matahari akan hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia cahayanya tidak langsung ke Rasulullah. Itu begitu mulianya Rasulullah. Saya sudah sampaikan kemarin malam upodangi maka dede gaga agaga nola nabi tak lalang kecuali semua batu yang ada itu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tanaman-tanaman itu semuanya tunduk kepada Rasulullah karena dia adalah sayyidul anbiya, sayyidul mursalin. Tapi angka napa guru ngetau pandrita patareka maka daya ko angka melo ijokai melo ki mangoto, melo ki mamotoro, meki masapedai di pasapedai, memasuki satu kampung tapamulai dengan salam kepada Rasulullah supaya ia ko angka jingoko tu dia akan bergeser. Salah satu amalan yang dilakukan oleh Khalifah Umar ibn al-Khattab adalah mengucapkan salam kepada baginda Rasulullah setiap dia mau melakukan perjalanan. Tapi memang Umar tu malah tak tahu setan. Jadi namo asanna tu malah tak tahu. Makanya ya ko angka tahu matin ronang kegangguan sudah baca ayat kursi tapi belum mampan. Pak angka tu tahu nak baca ni ayat kursi tapi dia pernah aja iganggu. Sudah baca 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah tapi masih diganggu. Tidak usah pakai baca-baca lagi. Cukup masukkan jari telunjuk di langit-langit, kemudian awali dari pusar. Tulis namanya Umar bin Al-Khattab. Insya Allah tidak akan diganggu jin itu sampai subuh. Itu senjata yang paling ampuh. Saya sering pakai. Ya. Tapi bukan tulis bahasa Indonesia. Ditulis pakai bahasa Arab, tulis bahasa Arab. Ain mim ra Umar ba nun bin alif lam ha ta alif kemudian ba, makanya Umar bin Al-Khattab. Itu pakai jari telunjuk aja. Makanya kau ke anak-anak terteri tengah beni, ada anak-anak tidak bisa tidur kayak gangguan, cukup tulis di badannya saja pakai jari telunjuk. Ain mim ra itu Umar bin Al-Khattab. Itu tidak akan diganggu jin sampai subuh. Iya. Itu paling gampang. Saya biasa masih diganggu, sering diganggu. Kalau biasa dari ziarah kubur malam-malam, malam Jumat biasa ziarah, pulang dari situ biasa kadang diganggu. Ya. Nah, makanya upasang nih itu terpakai. Karena kalau jin masuk itu gampang. Bisa di ru'ya, bisa dibacakan ayat kursi dia keluar. Tapi kalau dia tidak masuk, dia datang jingnya, isaliwam nih, selalu mengganggu kita, kayak kita perasaan melayang-layang. Itu dipakai itu. Baru ditulis namanya Umar di badan. Tidak usah pakai spidol, pakai jari telunjuk aja. Iya matotu ipake nareko, saya ndak tahu di Sengkang ini apa bahasa aja ya. Istilahnya kalau orang Bugis Sidrap itu araju-rajuang. Sama ya. Itu juga dipakai.
Ya kau angkat tau rajung-rajung, ambil saja air di baskom atau air yang dia mau pakai mandi, baru dimasukkan jari telunjuk di langit-langit, tulis namanya Umar bin Khattab di dalam air itu tadi pakai jari telunjuk, baru disuruh mandi, langsung berhenti itu. Ya mikosan rotol 5 geremanu sih ya, itu aja dipakai Pak. Ulama-ulama kita itu sudah mengajarkan, tapi itu masuk dalam ilmu hikmah ya, itu masuk di dalam kategori ilmu hikmah. Jadi itu Pak, di sangangnya Pak Bu madupa-dupa ada banyak macam. Makanya kita yang ngaji biasa ngaji hikmah, cuma saya tidak hatam, jadi hanya beberapa yang saya pelajari dari guru tak, itu pun biasa dibatasi. Tapi jangan anu ya, saya kasih tahu kuncinya. Tapi ini tidak 100%, dia 100%, tapi kebanyakan. Tapi jangan takut, saya kasih tahu. Tapi aja mau teman saya bilang, begini, mulai pertama, coba perhatikan, anak pertama itu mengambil sifat baik bapaknya dan mengambil sifat jelek ibunya. Itu anak pertama. Kita perhatikan, anak pamulange sifat kanjakna tu bapak nanala dan sifat jelek ibunya ke situ. Anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya ada di anak kedua, tapi sifat baik ibunya ada di anak kedua. Kemudian kita di hikmah itu dikasih tahu, tapi tidak semua. Kalau anak pertama laki-laki, berarti bapaknya yang pertama meninggal. Kalau anak pertama perempuan, berarti ibunya yang pertama meninggal. Itu di hikmah, tapi tidak semua. Masih lebih. Tapi bisa tidak semua Pak, tidak semua. Tapi kebanyakan 90 sekian persen itu kalau dalam ilmu hikmah itu disampaikan. Masih nih Pak. Tidak apa-apa, makanya ulama kita dari dulu itu sudah bikin wasiat. Konite mau kemungkinan ini ibunya yang pertama, yang lebih dulu meninggal. Maka dari situ biasa dia bikin wasiat. Tapi itu tuh yang mana nabuah, tidak semua. Cuma 90 sekian persen begitu. Makanya ilmu hikmah itu bukan ilmu paten. Tania. Kebanyakan. Itu. Ini tuh nakada aja mau mencapak. Nasabaya atau mencapak itu mencilaka. Artinya ya komega, kebanyakan orang yang melakukan ini begini ujungnya. Ini tuh nakada pemali. Itulah sekarang, karena kalau kita ceramah di lingkup seperti ini, saya yakin orang-orang Wajo ini sudah luar biasa, sudah keliling safari kemana, ilmunya bukan hanya standar syariat, tapi harus naik tingkat ke hakikat, ke ma'rifat, ke tauhid, harus itu. Jadi harus mega rupanya Pak disangan natalolong. Nanti kalau dipahami, nah sebaya jama-jamang Imam Mauli, namanya Imam Mauli, mega total larang nih Pak Bu. Ada yang menganggap ini bid'ah. Kedua istilah, maulid sama maulud. Kedua kan? Maulid atau maulud? Kalau maulid itu sebenarnya adalah waktu kelahiran. Kalau maulud orangnya, bayinya.
Jadi aku makalaki peringatan maulud Nabi berarti peringatan terhadap baginda Rasulullah, bayinya yang lahir. Kalau maulid waktu lahirnya. Agak hukumnya tidak ada. Masa meki hukumi waktu kelahiran? Tidak ada hukumnya. Jadi kau makan maulid haram, maulid bid'ah. Itu kan anda paham. Kalau dia menolak maulid berarti natolak waktu janjinya Nabi tak. Kalau dia menolak maulud berarti Nabi tak natolak. Wah itu jadi fatal itu. Kan begitu? Iya minangka hukum nama tu maulid atau maulud narekoi diacarakan. Ya buani kegiatan pada gelas kaca kan ada hukum na gelas tidak ada, tapi ya kota pakai minum air sam-sam maka dia menjadi sunnah. Pisau ya kui pakai mak gere karoba itu jadi sunnah karena fungsinya. Tapi ya kui pakai mancang itu sogi enak payala dina maka itu menjadi haram. Jadi pisau tidak ada hukumnya, tapi ketika dimanfaatkan lahirlah hukum. Makomatiro maulid iya koma maulu itawe masjidakani silaturahmi mangkalinga pengaji mangkalinga ceramah masalawat lori nabita maka dia menjadi sunnah. Magai karena semua perbuatan di dalamnya adalah sunnah. Jadi tania maulidnya sunnah kan apa peringatan yang kita lakukan di dalamnya. Tapi ya komal lagi andre tawe cok dok ni korewai si salah ni memang foto dia namanya si depe pak dia pada seragamna. Dan begitu itu bisa menjadi dosa. Jadi apapun yang mengantarkan kepada kebaikan dan bukan syariat mutlak maka itu bisa dihukumi sunnah karena perbuatan di dalamnya. Makir kita paham ya. Ikon kata umat kada maulid bid'ah haram, maulud tidak boleh. Wah itu tepudang. Maka daga betungan na maulid. Apa artinya maulud? Nah, itu harus dia tahu. Jadi dek gaga hukum nanya roh. Ipigau pi matu kemudian lahirlah hukum. Tapi ya mako ya, saya pakai bahasa sederhana. Iya roh tau de enam maulu, tau mitaulak dak tamaranaka. Iya, mitaulak dak tamaranaka itu tau de enam maulu. Tapi iya roh tau mam maulu tau macinnala dak tamasuruga. Ya. Jadi kam makadai kullu muhdatsatun nabi wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Nangga iya maulid adalah bid'ah dan ujungnya adalah masuk neraka. Jadi itu tahu maulu kelita merenaka. Makanya dia namanya maulu apa mitaulak da ita merenaka. Tapi iya tahu maulu tahu melola da ta masuruga. Makanya maulu ki. Cik di mitau tama ranaka, cik di macinna tama suruga. Kenro kira-kira si runtu matu. Kayak rodena maulu nasai kamatok aja pada. Nah ini makanya jangan mencaci maki. Iya. Cukup yang tidak bermaulid kita terima dengan lapang dada. Iya. Tapi kayak ini salawat telori Nabi ta insyaallah. Makanya komiki joka meki menrek kendaraan bismillah ki napa tabere salangi Nabi ta. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Hadirkan Rasulullah tabere salangi napa ki bismillah napa ki joka. Semua jin yang ada di tempat di jalanan itu akan bergeser Bapak Ibu sekalian. Ya kung ka onra makadaki angker okor ya banna tu tabaca na pakijoka insyaallah.
Tapalak mo to? Onna angka salawa ubacangi pamulang tapi tidak pakai Allahumma sholli, langsung as-salatu wassalamu biadadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Ia naruyasan salawat istighosah. Ia komeki mapak buting naciaki nakan nabosi baca 33 kali baru baca itu. Baca itu salawat 33 kali baru baca doa hujan itu. Allahumma hawalaina wala alaina 3 kali baru baca tabbat yada 3 kali. Ia kobosi kita baca itu insyaallah berhenti. Dapat barakah ibu Allah Ta'ala. Apa lagi? Salawatnya memponcok, tapi salawat istighosah akka telu ibaca. As-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an bi izzatillah. Dia kata apa lagi? Saya ulang 1 kali. Ini susah didapat Pak Bu. Mungkin agak kalau dicari di Google itu tidak ada. Agak berat didapat itu. Ini sholawat istighosah kami ambil dari sanad guru. Ya. Jadi bukan Allahumma sholli, langsung as-salatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Ia panipake ya salawat ibu nareko dalam keadaan genting betungan na perlu lada tongan ni tapake ni menghadapi masalah nadena gagalalem baca sementara berjalan itu baca. Ini bukan, mudah-mudahan bukan riak, saya tidak, sebenarnya hanya ingin meyakinkan bahwa salawat ini pernah saya pakai. Ingin menyeberang Mateka tapi tidak bawa paspor. Semua orang mengatakan tidak bisa Pak Ustaz. Saya yakin dek maka dia napasang nga guruku maka dia kung kagaga murus namo maka da mana tawede joka mo ko iya to pemuyaki maka da dia nareko kau sudah berhadapan. Saya jalan tapi banyak panitia yang tidak ikut karena biasanya katanya 5 mobil, saya cukup berangkat 2 mobil. Nah, saya yakin maka da dia mungkin lolos. Saya berangkat alhamdulillah, pas tiba di situ turun langsung dijemput orang pare-pare yang jemput langsung maka dah kiki melo Pak Ustaz maka mereka tahu macarama tapi dia gaga pasporku bawa walupai terkirim dari Kalimantan Kopor dari di Makassar, kemudian saya kirim ke kampung, kemudian saya pakai tas ransel untuk berangkat ceramah karena saya bilang cuma 2 hari. Kopor itu di situ paspor. Dan ternyata komandan pelatonnya bilang, Pak Ustaz jangan khawatir, saya yang kawal sampai di tempat acara. Itu tanpa bawa paspor. Tapi di mobil itu saya baca dan tawakal betul. Karena kita sudah janjian, kemudian ada undangan, saya bilang tersiksa panitia dengan jemaah kalau saya tidak jadi berangkat. Itu tanpa pakai itu bisa masuk. Jadi saya yakin betul itu. Tapi itu salawat Pak Bu begitu. Ipatak dengi alewe kotomas salawat. Jangan pernah menghadirkan diri. Salawat itu dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah, dari Allah ke Rasulullah. Makanya Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad.
Itu. Jadi pong Allah Ta'ala nabita, pong Allah Ta'ala nabita. Jangan pernah mengingat diri kita. Aja tinggerangi masalah ta. Tapa hadere bawan ni pong Allah Ta'ala si bawa nabita ko to masalawat. Yenariasang salawat letu. Yang ko to masalawat ni ngerangin rangi ternyata nabita tingerang. Nah. Masalah ki masalah tami tingerang aja tingerangi masalah ta joko masalah ki nabita pura pimatu napati lau barakana supaya ipalepak ki poloko masalah ta. Begitu. Tapahamo to? Kira-kira tapahamo? Paja nak tu macerama ko dia tapaham. Jadi Allahumma sholli Allah pong Allah Ta'ala mu pengerang masolli pong Allah Ta'ala mu pengerang ala tapa hadir ini Nabi Muhammad. Itu kuncinya. Sitongannya tuh makai kawabu banyak doa-doa itu yang sungguh sangat luar biasa. Cuma ya kongka amalan tak amalkan bangsa seminggu atau 40 hari lah, jangan 1 minggu. 40 hari, apalagi kalau 4 bulan tak amalkan materu. Nah tidak ada perubahan kita rasa, ganti itu. Itu tidak cocok dengan kita. Tapi ya kongka amalan tapi kau kemudian kita rasakan ada manfaatnya, itu namanya warid. Wirid adalah zikir yang kita telatenkan. Nanti engkau selek ni yasangi warid. Ya kong ka selek na tasading tapi nak dingi kita rasakan ada manfaat aja tasalaibi. Karena si cocok kia tina tia semak barakat. Ya kong katamalkan apalagi ko patatau ni tabaca na demo pada melo salaibi itu. Iya. Ganti yang lain. Saya itu Pak Bu, beberapa yang diajarkan guru-guru kami itu kadang ada yang saya tidak pakai, terus terang, kadang pakai. Ini yang saya pakai, oh ya cocok. Ini saya rasakan betul manfaatnya, makanya itu saya telatenkan. Iya. Tapi yang saya rasa berat, iya. Bahkan ada amalan itu sangat simpel Bu, tapi ini bukan untuk kekayaan. Agak pelik, hanya untuk kecukupan. Iya. Komeki dicukupkan hidup tak ipak genak betul, tidak kekurangan apapun itu. Masih kau laki tidak akan kekurangan ilmunya. Amalannya sederhana, itu cukuplah kada ja'akum. Tapi diulang 7 kali, bukan kada ja'akum yang diulang. Kada ja'akum cuma dibaca 1 kali. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Di mana diulang? Fa in tawallaw. Diulang 7 kali baru dikasih terus. Jadi laqad ja'akum itu cukup dibaca 1 kali. Kayak waktu ketika mau meninggalkan rumah. Yang penting meni majuleka masuk ke bolata, tak baca ya roh. Ulang 7 kali fa in tawallau. Pasti dicukupkan hari itu. Tidak akan kekurangan apapun. Tapi bukan untuk kekayaan. Hanya dicukupkan. Iya. Angkat tu tahu maka we desong kemeki mano mako desi saja gaga, itu tidak akan pernah terjadi kalau itu kita amalkan. Tapalamu tu cukup fa in tawallau yang diulang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw 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 faqul hasbiyallahu la ilaha illa wa 'alaihi tawakkaltu rabbul arsyil azim. Itu aja diulang. Itu yang paling gampang Pak. Aga fungsinya laipak genai dicukupkan. Katona pakai ya tu Pak Bu. Ko angka aga-aga na palenna nami tahu ko kurang. Iya tu na baca ko nak kataniwi. Tapahan nih. Mapak butingi na cede maninan reta na may gabong patamutta. Makiro maknana
takarawa yaro napa tabaca yaro fa inta wallau 7 kali minta barakahnya tak bisa dicukupkan itu. Itu barakah itulah kedejaan. Meki salai bola ya mantuti pakai. Tapi dicukupkan, bukan dilebihkan ya. Dena pada kau masuki pole masigi ibaca pak donganna keluar dari masjid itu memang diberikan rezeki yang lebih. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Dalam lebih memang tu ilau tu. Jadi situ mana tuh kok gamai Pak, banyak doa-doa itu yang kita amalkan. Tapi perbaiki zikir. Iya. Pekanjaki zikir tak. Ya rosikire kami namakan ja salawat istighfar. Itu kami namakan ja. La ilaha illallah. Dalam hadis itu disebutkan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang membaca sekali kata Rasulullah dengan dipanjangkan kalimat la ilaha illallah, maka 4.000 dosanya yang berkaitan dengan Allah itu dihapuskan. Itu barakahnya zikir la ilaha illallah. Tapi ajak tak ada la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan. Makanya di dalam thariqah itu, tapi tidak semua pakai, itu ditarik dari pusat. La dikasih naik ke ubun-ubun. Jadi itu ditarik la ilaha masuk di sini. Kemudian dibawa ke kiri illallah. Makanya ada yang mengikuti dengan gerakan la ilaha illallah. Itu. Makanya ada yang ikuti la ilaha illallah. Kata tu rakyat bami la ilaha illallah. Itu kan. Itu Allahu a'lam. Mungkin terlalu lancar. Iya. Tapi guru kami yang mentalaki kalimat itu seperti itu. Itu 2 versi. Ada dari pusar naik ke ubun-ubun masuk baru ke kiri. Ada yang memang menarik dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun baru masuk ke kanan baru dibawa ke kiri. Ada juga yang tadabbur alam pekiasan. Ayana tu dia gak tahu duduk bersila kemudian dia mengajak semua makhluk berzikir. Kayak itu. Jadi itu kalau mursyid tarekat biasanya begitu melakukan itu. Tapi kalau dia ajak masih lesi matu beli bola. Dia cukup. Tapi kalimat la ilaha illallah ia komelo ki patembus untuk kasfatul qulub, itu ulama tarekat menyebut 71.000 kali. Dia kena pitu japa bu. Hanya kalau cepat itu hampir 6 jam. Itu 71.000 kali. Maka dia kena baca itu yaitu la ilaha illallah dengan 1 kali duduk dengan jumlah 71.000 kali, itu dibukakan pintu kalbunya. Itu namanya titik lebur.
dalam thariqah. Begini supaya tak paham. Banyak kan tidak mengerti. Ini air, Bu, tidak akan mendidih dena rede nareko dena dapi 100 derajat. Ya ko 50 derajat namota nasu 5 ni dek to narede. Tapi kalau dia sampai 100 derajat maka dia mendidih. Kalbu yang baru mulai berzikir untuk dibuka pintunya itu membutuhkan 71.000 kali kalimat la ilaha illallah, napa tak buka? Itu maksimal. Itu namanya sikir fida, pembebas dari api neraka. Biasa ni terjemah depah iya ko angka wattuta iktikapki ko malampe umuru tatadapi ramalang na iktikapki iya na rota pake aja na ta sempaya meta iya na sikir fida eta pake supaya di Ramadan itu kita bisa dibukakan pintu kalbu. Iya. Tingaramo jumlahna 70 si disabu. Dengan 1 kali duduk 5 jam lebih, 5 jam lebih itu, Bu. Ya ko makadaki la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu jang itu. Jadi ada namanya itu zikir fida. Meraji budi, iya komeki parede wae 100 daraja, iya ko basi melo tapacolo 300 sampai 400 daraja, iya ko baja melo ipacolo itu 500 ke atas, iya ko ulawa melo ipacolo sekian panasnya. Jadi semua hal itu ada titik puncaknya, dan kalbu titik puncaknya sikir la ilaha illallah 71.000. Iya kota dapi nih itu tak buka itu. Sama di kotoran Pak Bu. Kongka aga-aga macare panamelo ipacing. Iya ko darah loka, darah uti. Dia nalaga ko sabu mandi. Pelai ko sanglay, dia nalaga. Iya natanya baik kiling, dia namelaga. Maka kalbu yang keras, lebih keras dari batu yang masih belum pernah terbuka, itu membutuhkan pencucian la ilaha illallah 71.000 kali. Tapi tidak boleh ada antara. Maka dibaca jolo si sabu na palo manasu. Na parewa si baca telu sabu na palo si mandre. Makanya ada namanya orang biasa berhalwat, masuk ke kamar dia kunci, baru di situ dia di kelambu, kemudian masuk di dalam duduk supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang lain, kemudian baca itu. Iya. Untuk sampai ke sikir tidak itu tadi. Iya. Ya tona nulewe. Jangan paksakan. Tapi paling tidak kita punya hajat untuk sampai ke situ. Apa makadai tau pandrita malalang itu semesen tau pandrita malalang, tau pandrita pattareka makada sininna tau purena uji. Semua yang melewati ujian angka 50 misi di sabu sudah terbuka. Ada yang 40.000 terbuka. Tapi yang maksimalnya 71.000. Dia pagagal liwangero. Pasti ketika sampai 70.000 ke bawah itu sudah kebanyakan, 90% lebih sudah terbuka. Tapi yang 71.000 ada yang sampai 71.000 baru bisa terbuka. Tapi untuk lebihnya itu belum. Betul kan? Nah, puncak membuka pintu kalbu itu adalah 71.000, itu puncaknya. Iya. Angka tahu telus sabu mina tak buka, angka tahu 5 sabu mina baca na tak buka. Jadi tidak mutlak 71.000 kali, tidak. Cuma ya miro batas maksimalnya. Iya. Tapi tadi caranya baca makoro
la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya kau makan la ilaha illallah. Iya. Coba kan, saya kasih tahu, perangi, kodenang kata rasakan, matu, apakah sebelum sholat subuh atau ketika bangun sholat tahajud? Tapakan jaki gare itu data, tapi rasal lagi nabi tak, bahkan jaki itu data. Dalam keadaan ada wudu, kalau kita sudah sholat tahajud, tapakan jaki itu data, tenang saja. Kemudian tapi rasal lagi nabi tak, tapa hadir nabi tak. Napa tabaca la ilaha illallah dengan kalimat begitu tadi, la ilaha illallah, seakan-akan Rasulullah yang datang mentalaki di hadapan kita. Napa yang kedua tabaca itu bulu-bulu akan merinding. Ya miko tabaca mi maka la ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha illallah, ilaha. Tak ada nak bilang-bilang la ilaha illallah. Iya. Itu penting. Tapi sitonganna ia tu hawana malaika ibu, Pak, itu kita pasti mudah tidur. Makanya komoto ki masam pejat tahajud, masih kiri ki nakada muda ki matinro mangaji ki, itu bukan setan. Mereka tahu makan setan, apa sih dia? Setan ini tu masusah, nasab dia aja ganggu, konanya asyik musalahkan. Selalu setan yang stres itu. Iya, lebih dia gangguin nah, karena orang yang tak ada wudunya itu sudah terbebas itu. Kan dia nak depe, tapi kenapa kita ngantuk Ustaz? Kenapa kalau kita tidur? Itu hawa malaikat. Apa ia tu hawa na malaikat? Napa tenang hati, na resonansi. Makanya kita mudah tidur. Makanya kayak waktu nama tu magampa matinro, nomor rosi dia kau mengaji. Iya, karena itu malaikat berkerumun. Napa turun memang itu turun itu dari langit bersap-sap sampai mengatupkan sayapnya. Napa silepu panina, dia menyelimuti kita dengan rahmat itu. Orang yang membaca Al-Quran itu sampai ke langit itu bersap-sap. Itulah yang menyebabkan diselimuti kita dengan hawa malaikat sehingga magampang matindro. Tanya setan. Setan apa sih aja ya? Dia nak lepas setan itu di setannya mau pesalahkan. Iya. Yang kedua, kapan kita mudah tidur? Ketika kita berzikir. Maka mau macam ni bilang tak dia nak bawa. Tak dia nak sih. Sebenarnya itu bukan setan, itu karena hawa resonansi malaikat. Yang ketiga kapan? Ketika subuh hari. Ia na subuh. Nak ada jolo watin roci nampak maelepi itu na pesading. Ia na ngaji tay nasa deto pa cede pijo cinampak laba ni itu. Karena apa? Karena itu hawa malaikat itu. Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Yang paling berat, ini yang paling berat ketika sholat Jumat. Magai karena seluruh malaikat rahmat ketika khatib sudah naik di mimbar itu masuk. Makanya Nabi meminta khutbah itu tidak lama supaya tidak tersiksa umatnya menahan kantuknya. Itu bukan setan, itu adalah hawa malaikat yang menyebabkan kita mudah tidur. Makanya ia ko angka bola yonroi nadena me matinro mata kuncinya banyak berzikir dan banyak mengaji di situ, keluarkan suara supaya malaikat diturunkan di situ dan supaya kita mudah tidur. Karena tu ampai si salah tu hawai ko totamo masigi si bako bola. Ya na tamu ko masigi langsung ada hawa itu, apalagi kalau masjid itu sering ditempati berzikir.
baca Yasin kalau malam Jumat, baca suratul Kahfi, zikir, matanat tu yon ritama. Nana mutis satu babu, tacan nerbi gare masigi. Yanang ka masigi dan nama kalilian no pake tahu tama ki pasti lihat tu hawane lalam. Iya. Kita bisa tahu bahwa jamaah hanya sampai di saf kedua, saf ketiga. Ketika kita jalan itu ke depan. Itu karena hawa malaikat itu. Saya dulu biasa karena podak guruku maka dia tu malaikat aina wedding rasa tapi tidak bisa dilihat. Dan ternyata betul itu. Makanya Nabi tak nategur sahabatna nasaba ukui masigi masampaja sunnah ukui masigi mengaji. Makanya Nabi tak nataguri sahabatna nawiru buyutakum bi qiraatil Quran was salat. Paterangi bolamu dengan bacaan Al-Quran dengan salat. La tajal buyutakum maqabira. Aja umpaci jiki burulong bolamu. Makanya yang mau mengaji pulang ke rumah. Yang mau sholat sunat bawa ke rumah. Ukoki bolata masampaja sunnah supaya non riba rakka bolata. Ketika di dalam rumah banyak malaikat, kita jauh dari penyakit. Pasti itu dena to palasang. Yang kedua, dena malagay te kutu boleh, dena magampang magpangewang. Tapi juga itu Pak dalam ilmu hikmah, ya ko maki bola ajak nagenna ukuran kasih ganjil. 11 kali 7 begitu 13 kali 7 aja nagana 10 kali 15 magai papangewate ko tu magam pasti salah pada mui kong kamasigi nasa guru taganna ukuranna marepa tu tasele panitian. Iya. Weh, si Jani lagi. Ini sudah jadi 1,5 jam ini, Pak Haji. Di tetek ruah iya si Jani si tengah. Saya mau mabuk karena saya langsung ke Makassar ini mau ke Bitung baru ke Biak. Jadi Maki ya. Menyaman nih tidak mencari bola. Maka bila Maki ya. Iya rositungan na hakikat na ya senge maulid pabu. Melo ipahadir nabita dalam setiap aktivitas kita. Melo ipahadir. Napa melo ipatatanang ditancapkan dalam kalbu. Ayakini mematuhi bahwa kita akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah. Ia itu pak kuragai kami kamu. Ia kok bangi tahu pak bu tangkalingai bangi tabali. Napa masalawa ki lori nabi ta kupurani batawe napa ta baca pak dongan nak bangi. Maka di nabi ta nigi pigau iya ro nalolongan syafaatku kusurimon rina po Allah Ta'ala. Yang kedua kode tule pananong ang iyaro. Yang kedua to natala iya nawan ni Juma as-salawa ki lori nabita 100 kali. Apa dari setiap malam orang bersalawat cik di bawah itu nabita jemput langsung salawat. Itu cukup hari malam Jumat. Kalau malam Kamis malaikat emi mantara ilaku nabita. Malam Sabtu malaikat emi mantara ilaku nabita ko masalawat. Tapi aku wani Juma ina sa nabita iya terima langsung. Makanya maka di Nabi siapa yang bersalawat kepada aku 100 kali di malam Jumat maka dia akan mendapatkan syafaatku kala dia bilang. Kode patul layaro tapananungan nita baca la kadajaakum akapitu ko mangaribi akapitu ko subuh bisa juga asar apa makadami pagi dan petang. Ya sange patang areweng ya sange arewe pura asara latu mangaribi. Makanya angka makada dibaca sesudah asar atau makada dibaca sesudah maghrib sama gitu petang ya kok maka dari pagi sesudah sholat subuh letuk duha yang makir
Iya, tak usah kangi kode mau patul layaro cili paling maringan nih. Aga tapala surah Al-Kautsar. Iya, kode tapala Al-Kautsar inna a'taina. Tapala surai sering-sering membaca ketika sholat sunnah. Wadingi pakoli ngakapi itu kuyalai pengupu 11 kali. Angka jancin dan Nabi. Siapa yang hafal dan cinta kepada surah ini maka dia akan mendapatkan syafaatku kelak. Nalai decin surah Al-Kautsar. Maaf pakai surah Al-Baqarah siladaki makapala. Makanya kodeta apalah surah Al-Kautsar mati bawah nih. Dega gunana tuh. Iya. Dan surah ini sungguh sangat luar biasa Pak Bu. Bisa meluluhkan hati yang keras. Penyakit yang tidak bisa ditemukan orang itu bisa ditemukan dengan surah ini. Dibacakan ke air di malam Jumat 77 kali kemudian diminum. Kung kala satta dena runtu doktor kona paresai maka dia to pandrite doangi ko we bacangi surah Al-Kautsar kapitu 77 napa kalau mau paresa insyaallah na runtu. Itu kuncinya. Kalau sekalian tidak sembuh dengan tadi itu. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.